Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izinkan kami di awal pidato yudisium ini menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada yang pertama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Hadir bersama kita para wakil dekan lengkap, Ibu Dr. Marliah, Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, seluruh ketua dan sekretaris program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, Kepala Laboratorium FEBI UIN Sumatera Utara, kemudian kita juga ada sejumlah unit yang kita bentuk untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di FEBI UIN Sumatera Utara. Ada FEBI Career Center, ada unit penjaminan mutu, kemudian juga yang kami hormati Koordinator Tata Usaha Bapak Dr. Andes Syahabuddin, para subkoordinator Ibu Nurhani dan Ibu Cahaya Ginting, seluruh perangkat tenaga kependidikan dan dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang berhadir, terima kasih. Seluruh panitia di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Arif, yang saya kira pantunnya tadi luar biasa. Gara-gara pantun itu saya terpaksa harus membuat pantun. Tentu saja pantun saya dibuat ini oleh teman-teman, tadi dikirim beberapa pantun, nanti saya akan bacakan di akhir. Kemudian penghormatan kami pertama kepada para tamu dan undangan, para stakeholder. Yang pertama dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Regional 5, Bapak Anton Purba. Terima kasih Pak Anton sudah hadir. Sebagai Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Pengawasan, beserta tim tadi ada hadir. Kemudian dari Bank Indonesia hadir Pak Jajari Abdul Hamid. Terima kasih Pak Jajari sudah berhadir. Dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan hadir bersama kita Bapak Parlindungan Pulungan, terima kasih Pak Parlindungan. Kemudian dari Bursa Efek Indonesia juga hadir. Ini mitra strategis kami yang selalu standby ya di setiap kegiatan-kegiatan kita, Pak Ferdinand Siombing, terima kasih. Kemudian dari Bank Syariah Indonesia juga hadir Bapak Hazmi RD dan tim yang hadir, mohon maaf tidak saya sebutkan namanya yang lain. Dari Bank Sumut Syariah hadir langsung Pak Kepala Cabang Bank Sumut Syariah Medan, Bapak Rahmat Hidayat, didampingi Bapak Rifi Hamdani Lubis, terima kasih Pak Rahmat. Serta sejumlah teman-teman lain dari Lembaga Keuangan Syariah, ada juga dari BPRS Purwakarta Insani, Bapak Riki Rinanda. Kemudian hadir Ketua Alumni, Bapak Dr. Salman Nasution. Oh, sebelah sini ya, baik, terima kasih. Saya mohon izin kalau ada yang belum disebutkan, kayaknya sudah semua ya. Para orang tua, para wisudawan terbaik yang telah berhadir, terima kasih. Dan spesial kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak John Eriadi dari YBM Brilian sebagai Supervisor Regional Office Medan. Bapak Ibu sekalian, di beberapa tahun terakhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara, FEBI UIN Sumatera Utara, menyadari betul bahwa menghadapi berbagai tantangan ke depan dalam pengelolaan perguruan tinggi, kita harus melakukan kolaborasi dengan sejumlah lembaga.
Ya, di samping YBM Brilliance yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama orasi ilmiah yang beliau sampaikan, kita juga melakukan kolaborasi dengan sejumlah lembaga-lembaga lain. Di beberapa waktu yang lalu kita sudah menandatangani MOE dengan YBM Brilliance, dan kita sudah menyusun sejumlah program kerja. Insya Allah program kerja ini ke depan akan kita implementasikan secara lebih konkret, ya. Itulah mengapa kemudian teman-teman dari BRI, dari YBM Brilliance hari ini kita minta untuk hadir pada yudisium ini untuk sama-sama bersilaturahim dengan adik-adik alumni. Sejauh ini misalnya pada kegiatan aspek pembelajaran, memberikan dukungan terhadap pendidikan, YBM Brilliance mempunyai program beasiswa. Dan saya dilaporkan bahwa sebahagian besar penerima beasiswa YBM Brilliance itu adalah mahasiswa UIN Sumatera Utara. Kita beri tepuk tangan dulu untuk YBM. Jadi Pak John Eryadi ini walaupun begini-gini gayanya nih, ngeri nih, ya kan? Jadi beliau memberikan dukungan dan support terhadap mahasiswa UIN Sumatera Utara, secara khusus PB UIN Sumatera Utara. Kedepan kita juga akan merancang beberapa kegiatan-kegiatan kolaboratif, baik itu dalam kaitan pengabdian masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan juga beberapa penelitian-penelitian, sehingga kita berharap kolaborasi-kolaborasi yang kita lakukan bersama dengan berbagai lembaga-lembaga, baik lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, lembaga-lembaga sosial Islam, dan lembaga-lembaga pemerintah dan institusi lainnya, ini memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan kita semua, termasuk adik-adik para peserta yudisium, adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang belajar di kampus, dan terutama ini Bapak Ibu para pengelola. Saya harus menyampaikan, kita beri tepuk tangan dulu untuk orang-orang hebat yang ada di depan ini. Baik, saya pada kesempatan pidato yudisium ini ingin mengajak kita semua, terutama adik-adik para peserta yudisium, untuk kembali melihat apa yang menjadi visi, ya, apa yang menjadi mimpi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Silakan bisa dilihat di layar. Saya meyakini bahwa adik-adik juga selama menjadi mahasiswa sudah membaca visi ini dengan baik. Tapi pada kesempatan ini, di saat saya atau kami ingin melepas adik-adik, kami ingin memastikan bahwa adik-adik memahami visi ini dengan baik, dan kemudian nilai-nilai yang ada pada visi ini akan menjadi bekal adik-adik untuk melangkah menjadi lebih baik ke depan. Visi FEBI itu adalah unggul dalam integrasi ilmu ekonomi dan bisnis berbasis keislaman dan keindonesiaan dalam mewujudkan masyarakat pembelajar di Asia Tenggara tahun 2039. Saya sengaja membuat beberapa warna pada beberapa kata yang ada pada visi itu. Sekaligus saya ingin mengajak kita semua untuk memahami nilai-nilai yang ada pada visi itu, sehingga dia menjadi bagian dari terinternalisasi dalam diri kita sebagai alumni FEBI UIN Sumatera Utara. Silakan dilanjut. Ya, ini dia beberapa nilai-nilai yang harus terinternalisasi dalam diri adik-adik alumni semua. Yang pertama adalah unggul, kemudian integrasi, kemudian keislaman dan keindonesiaan, yang terakhir masyarakat pembelajar. Jadi ada 4 yang sengaja saya berikan garis bawah, warna yang berbeda, yang saya ingin mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama memahami kembali nilai-nilai ini,
dan kita berharap nilai-nilai ini akan menjadi pegangan kita selanjutnya. Lanjut. Saya kira ini yang pertama. Adik-adik sekalian, dengan visi ini kita ingin memastikan bahwa FEBI ini harus menjadi fakultas yang unggul. Saya ulangi, FEBI harus menjadi fakultas yang unggul. Mahasiswanya unggul, alumninya unggul, para pengelolanya unggul, dosennya unggul, tenaga kependidikannya unggul. Ini mimpi kita. Saya ulangi, ini mimpi kita. Tidak mudah tentu. Akan banyak tantangan, akan banyak rintangan yang akan kita hadapi. Ya, tapi kita tidak akan pernah menyerah untuk menjadi unggul seperti yang ada pada visi kita ini. Saya mengutip sejumlah ayat dan hadis yang sesungguhnya ayat dan hadis ini merupakan justifikasi ya untuk perolehan keunggulan yang harus kita raih. Ya, saya teringat lagu Tulus. Lagu Tulus. Apa judulnya Pak Fauzi? Manusia hebat. Manusia hebat atau manusia kuat? Manusia kuat. Oh, udah ganti berarti. Lagu Tulus judulnya Manusia Kuat. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Setuju? Setuju ya? Di antara baitnya itu, kau boleh patahkan kakiku, tapi tidak mimpiku. Kau boleh lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpiku. Karena mimpi kita adalah menjadi insan-insan yang unggul. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu nilai pertama. Nilai pertama adik-adik sekalian, sehingga adik-adik harus menjadi orang yang pantang menyerah. Pantang menyerah. Wala tai'asu min ruhillah. Jangan menyerah pada tantangan, pada problem, pada masalah apapun. Kita harus membangun mimpi. Dengan mimpi itulah kita akan mengerahkan semua potensi kita. Termasuk bapak-bapak yang di depan ini, ibu-ibu ini ngeri mimpinya ini. Nanti saya mau sampaikan apa mimpi-mimpi mereka ini. Saya sampaikan pada slide berikutnya. Selanjutnya, nilai berikutnya yang ada pada visi itu adalah integrasi. Integrasi. Integrasi ini sekaligus juga menjadi model desain keilmuan yang dikembangkan di UIN Sumatera Utara, yang belakangan kita sebut dengan istilah Wahdatul Ulum. Desain keilmuan ini adalah desain keilmuan yang sekaligus juga merupakan alasan kita untuk menolak apa yang kita sebut dengan dikotomi. Ya, dikotomi keilmuan. Jadi ada beberapa integrasi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah integrasi yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan. Ini sekaligus akan menegasi apa yang disebut dengan dikotomi vertikal. Bagaimana kita sebagai insan akademis, sebagai penuntut ilmu, harus memastikan diri semakin tinggi ilmu yang kita peroleh, maka harus semakin dekat kita dengan Tuhan. Harus semakin dekat. Kalau ada kemudian orang yang dengan gelar sarjana yang dia peroleh, sudah dia menjadi sarjana, menjadi magister, menjadi doktor, tapi malah semakin jauh dari Tuhan, berarti ada masalah, ada problem pada persoalan integrasi. Kita ingin memastikan dengan nilai integrasi ini, maka alumni FEBI UIN Sumatera Utara adalah alumni yang dia semakin tinggi ilmunya, tapi juga semakin dekat dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, integrasi horizontal. Ya,
mengintegrasikan atau menghubungkan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, dan saya kira salah satu implementasi yang paling konkret dari integrasi yang kedua ini adalah hadirnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan ekonomi dan ilmu ekonomi dan bisnis. Yang ketiga adalah integrasi aktualitas. Integrasi yang menghubungkan antara ilmu dan penerapannya bagi kesejahteraan manusia. Ini saya kira al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Jadi kalau ilmu tanpa diamalkan, maka sesungguhnya itu sama seperti pohon yang tidak ada buah. Ilmu itu kita tuntut, kita kembangkan bukan untuk ilmu itu sendiri, tapi bagaimana ilmu itu bisa mensejahterakan orang lain. Ilmu itu bisa bermanfaat pada aspek aktualitas. Kemudian yang ketiga adalah integrasi etis. Bagaimana orang yang berilmu bersamaan dengan ilmunya yang tinggi, maka akhlaknya juga semakin baik. Jangan kemudian besok kita mendengar ada alumni FEB UIN Sumatera Utara di tengah-tengah masyarakat itu yang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma, baik itu hukum maupun norma-norma agama. Jadi harus memantaskan diri. Itulah yang kita sebut dengan integrasi etis. Yang terakhir adalah integrasi intrapersonal. Ini terkait dengan kebahagiaan. Aneh kalau kemudian ada orang yang semakin tinggi ilmunya tapi semakin susah hidupnya, semakin tidak bahagia. Seharusnya itu adalah semakin tinggi ilmu orang, maka dia harus semakin bahagia. Semakin bahagia. Setelah sarjana semakin bahagia, setelah magister semakin bahagia, setelah doktor semakin bahagia, setelah guru besar semakin bahagia. Kalau ada orang yang sampai pada puncak gelar akademik tertinggi dia tidak bahagia, maka itulah yang kemudian disebut dengan dikotomis intrapersonal. Sedikit lagi ya. Boleh kan? Boleh lah. Kalau saya pidato, nggak berani orang ini memberikan catatan. Tadi Pak John Eriadi dikasih catatan, karena memang supaya jangan lama kali, karena banyak yang mau diwisuda. Saya berusaha cepat ya, saya berusaha cepat. Berikutnya, mana Pak Rudi, operator? Iya, keislaman dan keindonesiaan. Ini memang agak repot ini, karena Rudi ini dia pada saat yang bersamaan beliau peserta yudisium, tapi beliau operator di belakang sana. Itu yang membuat agak repot. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Rudi. Apa tadi terakhir? Keislaman dan keindonesiaan. Bapak Ibu sekalian, model desain keilmuan ekonomi yang ingin kita kembangkan adalah ekonomi yang berbasis keislaman dan keindonesiaan sekaligus. Itulah yang kita katakan kemudian bahwa ekonomi Islam itu memiliki nilai-nilai yang sejalan, kompatibel dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak ingin mengembangkan sebuah model ekonomi yang bertentangan dengan apa yang menjadi cita-cita Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sekaligus juga dengan nilai ini kita ingin memastikan bahwa kita harus menjadi sarjana muslim, ekonom muslim yang sekaligus juga menjadi kader bangsa. Saya ulangi, menjadi kader bangsa yang ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itu yang kita maksudkan dengan nilai keislaman dan keindonesiaan. Yang terakhir saya kira nilainya adalah masyarakat pembelajar. Saya merenungi makna apa sesungguhnya yang dimaksud dengan masyarakat pembelajar. Hingga saya ketemu sebuah buku ya yang ditulis oleh rektor IPB. Buku itu sangat bagus, sangat mencerahkan. Dia menjelaskan makna dari makna pembelajar itu. Masyarakat pembelajar itu kira-kira kalau kita artikan adalah masyarakat yang responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan. Adik-adik sekalian,
situasi ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat saat ini menuntut perlunya penyesuaian dan adaptasi dalam merespon perubahan-perubahan tersebut, sehingga bisa dipastikan hanya negara, hanya masyarakat, hanya lembaga, hanya perguruan tinggi, hanya personil, hanya individu yang responsiflah yang akan mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan-perubahan dan tantangan masa depan. Ini yang disebut dengan masyarakat pembelajar. Dalam konsep agama, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, atau long life education. Kita harus selalu mengupdate, harus selalu meningkatkan pengetahuan kita. Kita harus selalu respon terhadap berbagai perubahan-perubahan yang begitu cepat, karena bisa dipastikan kalau misalnya kita tidak responsif, tidak mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal dan tergilas oleh perubahan itu. Itulah yang sesungguhnya menjadi substansi dari masyarakat pembelajar, masyarakat yang terus belajar dan memantaskan dirinya. Adik-adik juga seperti itu. Jangan kemudian gara-gara sudah sarjana kemudian berhenti untuk membaca dan belajar. Adik-adik harus memantaskan diri dengan gelar yang adik-adik peroleh, baik itu sebagai sarjana, baik itu sebagai magister, maupun sebagai dokter. Lanjut, saya sedikit ingin menjelaskan tentang sampai di mana sekarang PEBI ini sudah berada. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini sudah berada. Saya nggak tahu apakah kelihatan nggak dari belakang. Saya mau katakan bahwa PEBI ini berdiri di akhir tahun 2013, pada Desember 2013. Pada tahun lalu 2022 kita merayakan milad FEBI yang ke-9. Maka insya Allah tahun ini FEBI ini usianya sudah 10 tahun atau 1 dasawarsa. Insya Allah nanti di Desember 2023. Saya sedikit ingin menjelaskan apa yang kemudian menjadi target-target capaian pada tahapan-tahapan milestone ini. Ya, sekarang ini kita berada pada tahap kedua, yaitu tahap penguatan sumber daya insani. Ya, 2019 sampai 2024. Kita sekarang sedang mendorong SDM kita untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, dosen-dosen ini sekarang sedang bekerja keras, ini sedang belajar keras untuk sekolah. Ya, kemarin kita baru saja juga menyidang promosikan salah seorang dosen kita untuk menjadi doktor. Jadi kita sekarang ini pada tahapan penguatan sumber daya insani. Ya, sampai 2024 mohon doa kita semua. Semoga apa yang kemudian menjadi target-target capaian sesuai dengan tahapan milestone ini bisa kita penuhi hingga pada akhirnya pada tahun 2039 sesuai tadi yang kita sebutkan dalam visi di awal, kita akan menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang unggul di Asia Tenggara. Aminkanlah. Ada yang berkomentar, "Gimana mau unggul? Kelasnya pun pakai kipas angin," katanya. Saya bilang sama adik-adik mahasiswa, kalau orang berprestasi lengkap dengan fasilitas, ada AC-nya, ada semuanya, prestasi itu biasa itu. Tapi mahasiswa PEBI UIN Sumatera Utara di tengah keterbatasan fasilitas tetap masih bisa berprestasi. Tepuk tangan untuk mahasiswa PEBI. Ya, ini bukan pembenaran ya, jangan nanti, ini alasan bapak aja nih supaya jangan dibilang fasilitasnya nggak bagus. Ya, sama-sama kita benahi, ya, sama-sama kita benahi. Lanjut, masih bisa lagi kan Pak Boji? Sedikit lagi ya. Bapak Ibu sekalian, ini kondisi objektif PEBI sekarang. Kampus kita sekarang ada 3, ada kampus kita yang sekarang ini di Kampus Sutomo, ada di Jalan Pancing, ada satu yang saya kira mungkin sebagian kita tidak tahu. Satu lagi kampus kita ada di Tebing Tinggi. Jadi ada mahasiswa kita yang sekarang sedang belajar di Tebing Tinggi.
Dosen kita sekarang ada 72 orang. Ya, ini terkait dengan tahapan kedua tadi, penguatan SDI, maka sekarang kita sudah punya dosen yang doktor itu ada 29 orang. Yang sedang belajar S3 itu ada 23 orang. Nah, ini kayak apa ini ya? Macan tidur ini. Kalau udah selesai semua yang 23 sedang sekolah nih, ngeri PB ini. Ya kan? Yang S2 ada 20 orang. Ini yang S2 ini mungkin yang masih kurang-kurang motivasi lah ini. Yang kita doakan sama-sama supaya motivasinya meningkat. Asisten ahlinya ada 19, lektornya ada 36, lektor kepalanya ada 14. Kemudian guru besarnya ada 2. Kemudian pegawainya ada 10 orang, 5 PNS dan 5 BLU. Ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana mungkin 10 orang ini bisa melayani mahasiswa yang jumlahnya 5 ribuan? Itulah mengapa kemudian kita dengan teman-teman ini bertekad untuk juga ingin melakukan apa yang kita sebut dengan transformasi digital, sehingga sebahagian layanan-layanan kita itu bisa di take over oleh digitalisasi. Dalam waktu dekat ini FEBI Career Center sedang merancang aplikasi tentang tracer study, dan juga di tahun ini ada penelitian kita tentang aplikasi tagihan-tagihan tugas-tugas mahasiswa, sehingga untuk hal-hal yang terkait dengan tagihan tugas mahasiswa tidak harus ketemu ya dengan dosennya, dengan apanya, mungkin bisa masuk ke dalam aplikasi itu, nanti dosennya akan melihat di aplikasi itu. Mahasiswa kita sekarang ada 5.400 kurang lebih lah. Kadang-kadang ada yang tamat, ini tamat, berkurang lagi kira-kira gitulah, tapi di angka 5 ribuan lah. Alumni kita sekarang ada 5.927 alumni dari masuk S1, S2 dan S3. Ya, tapi yang saya mau katakan bahwa yang 5.927 ini hanya dari hitungan PEBI berdiri dari 2013 akhir. Tidak masuk alumni ekonomi Islam yang awalnya itu ada di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Kalau itu masuk, ini akan bertambah jumlahnya. Jadi itu alumni kita, ya. Dan kalau kita lihat posturnya ini, yang lebih besar itu adalah, yang paling banyak jumlah alumninya adalah jurusan ekonomi Islam atau prodi ekonomi Islam di angka 2.290. Tepuk tangan untuk ekonomi Islam. Alumni akuntansi syariah ada 919, kemudian perbankan syariah ada 1120, asuransi syariah ada 317, S2 ekonomi syariah ada 125, S2 perbankan syariah ada 19, dan S3 ekonomi syariah itu ada 69 orang. Tadi saya sempat berbincang sebelum masuk kemari dengan Pak Anton ya, dari OJK. Pak Anton menginformasikan kepada kita betapa sesungguhnya saat ini industri keuangan khususnya perbankan itu masih merasakan input SDM yang masih sangat sedikit. Begitu ya Pak Anton? Ini tantangan sekaligus peluang. Bagaimana kemudian adik-adik alumni mempersiapkan diri untuk mengisi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anton kepada kami di FEBI. Kita lanjut dulu biar jangan panjang kali. Bapak Ibu sekalian, ini bahagian dari laporan terutama para orang tua yang sudah menitipkan anaknya ke FEBI. Kami memberikan komitmen untuk bagaimana menjadikan pembelajaran di FEBI ini menjadi lebih berkualitas. Maka ini kami anggap sebagai laporan yang bisa kami sampaikan. Di FEBI ini sekarang ada 9 program studi, tapi sesungguhnya yang existing itu ada 8. Yang satu itu program studi baru yang baru akan diterima mahasiswa tahun ini. Dari 8 program studi ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah memiliki program studi dengan akreditasi unggul sejumlah 2 program studi. Tepuk tangan dulu. Yang pertama, program studi ekonomi Islam itu unggul. Program studi akuntansi syariah itu yang baru diakreditasi tahun ini, di awal tahun ini, dan kita
kembali memperoleh predikat unggul. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mau katakan bahwa ini adalah bentuk komitmen dan kerja keras kami. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang di depan ini, sungguh saya bilang, kadang-kadang malamnya pun saya ganggu. Malamnya saya ganggu. Ini target kita Bapak Ibu sekalian. Ada prodi S1 perbankan syariah yang saat ini akreditasinya baik sekali. Mana perbankan syariah ketua prodinya? Bu Tuti Anggraini. Beliau ini sudah berazam 2024 prodi perbankan syariah harus unggul. Tepuk tangan untuk prodi perbankan syariah. Sekretarisnya Pak Latif. Mana Pak Latif? Ya berdirilah Pak Latif. Ya. Kalau Bu Tuti karena di depan nggak malah berdiri dia. Kemudian prodi asuransi syariah. Ini gawiannya Bu Tri Indah. Mana Bu Dokter Tri Indah? Dan Bu Rahmi. Ya. Ini dari mukanya aja pun udah tahu mereka mau unggul di tahun 2024. Kemudian ada manajemen, Bu Dr. Nurbaiti dan Pak Ihsan, berdiri Pak Ihsan. Ini akreditasinya baik karena memang ini prodi baru. Seharusnya ini prodi ini berakhir tahun 2027 masa berlakunya. Mereka bilang sama saya, kami tidak nunggu 2027. 2 tahun penyelenggaraan program studi kami ajukan reakreditasi dan targetnya di 2024. Manajemen unggul. Cocok? Cocok. Ya harus cocok lah. Kemudian ekonomi syariah S2. Ekonomi syariah S2 Pak Ibu Mariam, Dr. Mariam dan Bapak Dr. Yusri Rizal. Ya. Ini 2026 karena memang baru kemarin diakreditasi. 2026 target kita ini unggul. Sama dengan perbankan syariah S2, akreditasinya juga baik sekali. Ini baru diakreditasi beberapa tahun yang lalu dan ini di 2027 kita targetkan unggul. Pak Dr. Arif, silakan berdiri Pak Dr. Arif dan Pak Amin Dalimunti. Nah ini yang dalam waktu dekat sama dengan beberapa prodi-prodi lain. Ekonomi syariah S3 saat ini akreditasinya masih B. 2024 akhir atau awal 2025 kita targetkan S3 ekonomi syariah ini akreditasinya unggul. Pak Andre silakan dengan Pak Sugianto. Tapi saya salah juga yang unggul sudah dapat unggul nggak saya panggil orangnya. Ekonomi Islam ini pun digelar orang ini di PB dan namanya Pak Unggul namanya. Bukan Pak Imsar panggilan itu, Pak Unggul. Pak Imsar, Dr. Imsar dan Dr. Ahmad Daim. Inilah yang kita harapkan akan menularkan ke prodi-prodi lain. Terima kasih. Berikutnya akuntansi syariah ada Bu Dr. Yeni Samri dan Bapak Hendra. Ini yang baru unggul di tahun ini, di awal tahun ini. Dan sekarang sedang penabalan namanya Bu Unggul. Kalau tadi ada Pak Unggul nih Bu Unggul. Dan kita juga berharap kita punya cita-cita. Ini balik-balik ke mimpi nih adik-adik sekalian. Karena hanya mimpilah yang membuat kita bisa bergerak. Makanya mimpi itu harus dibangun. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi lagu Tulus. Cocok? Cocok lah. Saya pun setelah ini gara-gara disuruh Bu Kusmilawati tadi malam saya latihan nyanyi Tulus. Mana Bu Kusmilawati? Ya itu dia. Oke, saya kira sudah di bagian akhir ya. Lama kali Pak Dekan di pidato katanya. Bagian akhir, Pak Rudi. Saya tidak menjelaskan banyak-banyak, tapi ini salah satu prestasi yang kita peroleh di tahun ini.
Ini pemberitaan di media online, Bapak Ibu sekalian, bahwa FEBI UIN Sumatera Utara Medan pada tahun ini tercatat meraih peringkat 1 top skor Sinta untuk 3 program studi se-Indonesia. Dan ini adalah kontribusi adik-adik, mahasiswa dan dosen. Makanya saya bilang tadi, walaupun kelasnya pakai kipas angin, di mana ada prodi yang dia kipas angin tapi bisa meraih peringkat 1 top skor se-Indonesia. Cocok Pak Ramadan? Cocok ya? Ya, ini pertama prodi akuntansi syariah, kemudian prodi asuransi syariah, dan satu lagi prodi S2 perbankan syariah. Saya nggak usah lagi suruh berdiri lah ya, karena tadi sudah berdiri. Kemudian ada ekonomi Islam pada peringkat ketiga tahun ini, dan S3 ekonomi syariah pada peringkat kedua. Saya kira kita berikanlah aplaus sekali lagi atas capaian-capaian dan prestasi ini. Udahlah, saya kira panjang kali pun nanti payah pula. Di akhir bagian pidato ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder FEBI UIN Sumatera Utara, OJK, BI, berbagai lembaga-lembaga keuangan, ya, lembaga-lembaga dan instansi pemerintah lainnya yang telah memberikan dukungan terhadap capaian-capaian yang hari ini sudah diperoleh oleh FEBI UIN Sumatera Utara. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada adik-adik para peserta Dusium yang nanti akan dilantik sebagai alumni. Sudah hadir bersama kita Ketua Alumni Pak Dr. Salman yang akan menyambut adik-adik sekalian. Pak Salman berarti dengan bertambahnya 613 alumni, maka ini akan menjadi beban yang lebih berat bagi Pak Salman sebagai Ketua Alumni. Selamat adik-adik sekalian, insya Allah nanti adik-adik akan dilantik sebagai sarjana, sebagai magister, sebagai doktor. Ini adalah awal permulaan. Insya Allah dengan ilmu yang adik-adik timba selama ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, itu akan menjadi bekal adik-adik untuk melangkah. Bangun mimpi Anda, kejar impian itu. Insya Allah dengan usaha dan bertawakal kepada Allah, apa yang menjadi impian itu akan kita raih, insya Allah. Saya kira saya mau berpantun supaya jangan kalah dengan ketua panitia. Pantun ini titipan dari itu Bu Kusmilawati, tapi inspirasinya dari saya. Kan biasa itu kan, inspirasinya dari saya, tapi beliau yang merangkai kata-katanya. Nanti bilang cakep ya, jangan lupa bilang cakep. Kuning harum buahku ini, hijau berduri buah durian. Selamat jalan para alumni, semoga sukses kami ucapkan. Giliran selamat jalan para alumni agak berat bilang cakepnya, kayaknya nggak mau meninggalkan PB ini ya kan. Dari Cilandak ke Kalideres, yang jauh lah pantun ini, dari mana-mana dibuatnya. Singgah sebentar di Tanah Abang, kalau semua nanti sudah sukses, alma mater tetap dikenang. Ada dua lagi, tapi nggak ada ini yang tadi kata Pak Arif, jangan mentang-mentang udah sarjana mau kawin, ini nggak ada. Saya sengaja nggak buat karena saya tahu Pak Arif itu membuat pantun itu. Menuntut ilmu sampai ke Cina, jangan lupa untuk kembali. Meski semua sudah sarjana, terus belajar, jangan berhenti. Terakhir ya, pintar dan cerdas memang nomor satu, tapi adab harus diutamakan. Peserta Yudisium FEBI yang ke-21, generasi muda yang membanggakan. Demikian, terima kasih.
pidato yudisium yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.